Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan keluarga besar SMA Negeri 90 Jakarta. Mudah-mudahan bisa menambah darah dan menjadi awal dari kebaikan-kebaikan yang sama-sama bisa kita jalin bersama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isdian Mutakin. Saya mengajar di MAN 4 Jakarta, Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga di UIN Jakarta saya mengajar bahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mal'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, kita kali ini akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan ini karena sudah jadi kita akan langsung saja. Ya, ini kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Atau kalau boleh saya share screen pakai layar saya, ini lebih enak karena ada sedikit perubahan ya ayat yang belum saya masukkan. Oke, itu tidak apa-apa, lanjut saja. Baik, apa itu Isra dan Mi'raj? Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah dua kejadian yang berbeda ya. Kalau Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana ayat yang sudah dibacakan di dalam tilawah, Asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj ini adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, apa itu Sidratul Muntaha akan kita bahas dengan lebih rinci di bagian-bagian selanjutnya. Oke. Nah, sebenarnya kapan sih kejadian Isra dan Mi'raj ini? Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, ternyata ada perbedaan pendapat ya antara para ulama tentang kapan sih sebenarnya kejadian Isra dan Mi'raj ini. Nah, yang pertama Al-Yaqubi atau Bari dan Ibnul Athir. Nah, beliau ini, mereka ini para ulama besar ya, yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu ya kejadiannya langsung setelah turunnya wahyu pertama, yaitu di tahun pertama kenabian, dan juga setelah turunnya wahyu yaitu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Jadi setelah turun wahyu pertama ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, kemudian langsung Isra Mi'raj. Nah, itu pendapatnya Al-Yaqubi atau Bari dan Ibnu Asir. Sedangkan Ibnu Hisham dan Kasir ya, mereka berdua berpendapat bahwa kejadiannya itu sebelum wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Nah, ini Ibnu Hisham ini adalah tokoh sejarawan sangat penting. Beliau adalah penulis buku tertua Sirah Nabawiyah yang masih ada sampai hari ini. Beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah, dan pernyataan beliau ini sebenarnya berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama ya. Jadi kebanyakan ulama berpendapat Isra Mi'raj itu kejadiannya setelah wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Tapi Ibnu Hisham ini pendapat beliau berbeda. Beliau berpendapat kejadiannya itu sebelum wafatnya paman Nabi Abu Thalib dan juga Sayyidah Khadijah. Nah, selanjutnya Ishaq. Nah, beliau malah pendapatnya berbeda sendiri ya, termasuk unik juga. Karena beliau berpendapat Mi'raj itu 18 bulan sebelum hijrah, sedangkan Isra itu 12 bulan sebelum hijrah. Jadi artinya Mi'raj dulu ya, Rasulullah terbang dulu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, baru 6 bulan kemudian itu peristiwa Isra. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, ini dua pendapat yang berbeda ya. Jadi kejadiannya itu terpisah antara Isra dan Mi'raj, dan ini berbeda dengan pendapatan mayoritas ulama. Nah, sedangkan buku yang dianggap paling sahih
yaitu kitab Sahih Bukhari, ini berpendapat bahwa terjadinya di malam yang sama dan di tahun ke-11 kenabian setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Taif. Jadi nanti akan kita ceritakan ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi emosional Nabi, kemudian kondisi politik di Mekah saat itu, sampai kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, ini pendapat tentang kapan tahunnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selain tahunnya, ya perbedaan pendapat juga terjadi tentang tanggal berapa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj ini. Nah, ada 10 opsi dan opsi-opsi ini nanti bisa dikerucutkan menjadi 7 pendapat ya tentang tanggal berapa kejadian Isra Mi'raj. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kita berpendapat tanggal 27 Rajab ya. Oke, sebenarnya benar tidak sih kejadian itu tanggal 27 Rajab? Ya, silakan mari kita lanjut. Nah, pendapat yang pertama menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Pendapat ini dirujuk oleh Ibnu Jauzi Al-Maqdisi yang bermazhab Hanbali dan Imam Nawawi di satu riwayat. Sedangkan opsi ini mendapat sanggahan dari sejumlah kalangan, antara lain dari Ibnu Diyah Al-Kalbi, Abu Syama Al-Maqdisi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Riwayat yang menyatakan Isra Mi'raj terjadi pada Rajab dinyatakan lemah, bahkan tak sedikit perawinya terindikasi berbohong. Jadi sebenarnya tanggal 27 Rajab ini tidak mutlak suatu kebenaran sejarah, bahkan dianggap merupakan pendapat yang lemah, begitu ya. Ini sekedar informasi saja. Tetapi untuk merayakannya ya, kemudian membaca sholawat, membaca Al-Quran di hari tersebut tentu saja itu merupakan hal bagus dan tetap mendapatkan pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut ke pendapat selanjutnya. Lalu kapan sebenarnya tanggal Isra Mi'raj ya? Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pendapat yang kedua, waktunya terjadi pada Rabiul Awal ya, Rabiul Awal tepatnya di 27 malam. Ya, di hari ke-27 malam harinya. Opsi ini dipilih oleh Abu Ishaq Al-Harbi, Ibnu Diyah Al-Kalbi Al-Maliki, An-Nawawi, riwayat oleh Al-Qadhi Ibnu Al-Munir Al-Iskandari Al-Maliki. Opsi ini dinilai sebagai pandangan terkuat dari sekian pendapat yang pernah ada. Jadi Rabiul Awal ya ini dianggap sebagai pendapat terkuat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang gede nggak apa-apa. Ya, mohon maaf iklannya. Nah, sedangkan opsi yang ketiga tak jauh beda dengan kelompok kedua, yaitu terjadi pada Rabiul Awal, tetapi beda tanggalnya saja. Ya, kalau yang tadi tanggal 27 Rabiul Awal, nah kali ini di tanggal 17. Nah, ini pendapat yang lain. Imam As-Sawi dalam kitab Uyun Al-Athar memaparkan opsi ketiga inilah yang paling populer. Pandangan ini merupakan pendapat beberapa sahabat antara lain Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Ummu Salamah, dan Aisyah. Jadi kalau kita lihat ini nama-nama yang meriwayatkan sangat kuat ya, dianggap sebagai tokoh-tokoh penting para ulama di kalangan sahabat, terutama Ibnu Abbas ya, beliau dianggap sebagai turjuman Al-Quran, orang yang paling mengerti Al-Quran, beliau paling paham asbabun nuzul, kemudian di mana turunnya Al-Quran, kapan turunnya, bagaimana turunnya, itu Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling tahu tentang hal tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa pendapat yang sangat kuat adalah tanggal 17 Rabiul Awal. Oke, kita lanjut ke pendapat selanjutnya. Ini baru ketiga ya. Nah, opsi keempat, peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 7 Ramadan. Ini seperti ditulis oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat yang riwayat Abu Bakar. Riwayat ini dinilai menyusul keberadaan Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang dinyatakan lemah. Ya, ini sebenarnya mirip ya dengan pendapat yang saya sebutkan di awal bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu langsung
terjadi setelah turunnya wahyu pertama. Oke, tetapi ini dianggap. Oke, kita lanjut ke opsi selanjutnya, opsi kelima. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, peristiwa ini waktunya pada Syawal. Nah, kemudian pendapat keenam terjadi di Zulqa'dah yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini sebuah kitab besar sekali, berjilid-jilid, dianggap sebagai salah satu rujukan tertua ya dari peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Nah, dalam kitab tersebut dituliskan di Zulqa'dah. Di kitab yang sama Ibnu Katsir juga mengindikasikan waktu kejadian lain, yaitu pada 12 Rabiul Awal, sama dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pendapatnya banyak dan ditulis oleh Ibnu Katsir, ada dua pendapat di buku beliau Bidayah wa Nihayah. Nah, selanjutnya ketujuh Isra Mi'raj di 27 malam Ramadan, ya, di tanggal 27 di malam harinya. Pendapat ini disinyalkan oleh Imam Al-Qasim kitab Mahasin At-Ta'wil. Oke, demikian 7 pendapat ya. Jadi kalau kita lihat antara pendapat-pendapat ini sepertinya memang yang didukung oleh para sahabat yang bisa dikatakan kuat ya. Sanadnya, kuat riwayatnya adalah pendapat bahwa kejadiannya itu tanggal 17 Rabiul Awal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memastikan sebenarnya kapan. Baik, kita lanjut perbedaan pendapat selanjutnya ya. Ini mengenai waktu. Tadi kita membicarakan tahun dan tanggal. Nah, kemudian bagaimana? Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Kepala, Pak Ahmad Faisal, bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang seperti apa sih proses. Apakah Rasulullah itu dalam keadaan tidur? Kemudian beliau bermimpi terbang ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah, ini menarik juga ya. Dan kalau dipikir memang tidak masuk akal ya. Itulah namanya mukjizat. Namanya mukjizat tidak mungkin masuk akal. Apakah mungkin seseorang mengetukkan tongkatnya kemudian laut terbelah? Logika kita tidak akan menerima ya. Apakah mungkin seseorang burung dari tanah kemudian burungnya bisa terbang ya? Logika kita pasti tidak menerima. Ya, itulah mukjizat. Kalau membelah lautan itu mukjizatnya Nabi Musa, kemudian menghidupkan orang mati dan juga membuat burung dari tanah itu mukjizatnya Nabi ya, yang tidak masuk akal pastinya. Nah, ini juga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang paling mulia. Dan tentu saja mukjizatnya bisa dikatakan paling besar ya. Beliau pindah dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, memang ada yang berpendapat bahwa kejadiannya itu beliau dalam keadaan tidur ya. Jadi yang dibawa hanya ruhnya. Ruhnya yang berjalan dan berpindah-pindah. Nanti akan kita bahas juga berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an langsung yang berbicara. Sebenarnya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ya, apakah itu hanya ruhnya saja atau ruh dan jasad yang sama-sama berpindah. Nah, sedangkan di sini saya cantumkan beberapa pendapat ulama-ulama besar ya. Salah satunya Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau sudah wafat, salah satu dai yang legendaris di Mesir ya. Alumni Al-Azhar juga. Nah, beliau menyatakan bahwa memang tidak masuk akal ya seorang manusia bisa berpindah di satu malam dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, penjelasan yang mungkin bisa membuat kita mengerti ya, menurut Syekh Asy-Sya'rawi adalah bahwa Rasulullah SAW saat itu beliau melakukan peristiwa itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang memberangkatkan ya, menjalankan hambanya. Asra bi'abdihi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyematkan zatnya yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala langsung yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Allah, maka di situ terjadi perubahan dimensi.
perubahan dimensi ruang dan waktu, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan taruh di mesin jam. ya menjadi tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, tidak lagi terikat oleh ikatan-ikatan ruang dan waktu. Itulah yang membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mampu untuk melakukan perpindahan itu yang begitu cepat ya, dalam waktu yang sangat singkat, untuk jarak yang sangat jauh beliau mampu melakukannya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terikat ruang dan waktu. Nah, selanjutnya pendapat Syekh Al-Arifi ya, beliau menggunakan ayat dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi Syekh Al-Arifi beliau tidak memberikan pendapat spesifik ya, tetapi beliau menyatakan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga tidak tahu pasti apakah ruhnya saja atau jasadnya juga. Nah, selanjutnya ini pendapatnya Dr. Muhammad Hussein Haikal, salah satu penulis Sirah Nabawiyah juga. Nah, beliau menyampaikan bahwa pikiran dan ruh Nabi Muhammad SAW ya, termasuk jasad beliau itu melampaui manusia-manusia normal. Ya, karena beliau adalah manusia sekaligus nabi dan nabi paling mulia ya. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW ya, struktur tubuhnya, kemampuan pikirannya, ruhnya itu melampaui manusia normal. Karena itulah beliau akhirnya mampu melakukan perjalanan ini. Yang bisa jadi kalau kita manusia normal melakukan perjalanan yang sama, ya bisa jadi kita tidak mampu. Ya, bisa jadi kita mati di jalan atau hancur di jalan ya. Tapi tubuh Nabi Muhammad ya, pikiran Nabi Muhammad sudah diberikan kekuatan ya, kemampuan di atas manusia normal, sehingga Nabi Muhammad SAW mampu melalui perjalanan tersebut. Maka beliau berpendapat ya, apabila ada orang biasa, orang normal, pikirannya tidak mampu menyamai pikiran Nabi Muhammad, maka itu bukan ya, karena Nabi Muhammad memang dari ujung kepala sampai kaki adalah manusia mulia ya, diberikan kemampuan luar biasa, diberikan kelebihan luar biasa, sehingga tidak mampu disamai oleh manusia normal. Nah, ini pendapat Dr. Muhammad Hussein Haikal yang tentu saja sangat masuk akal ya. Ini 3 pendapat yang bisa kita jadikan referensi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini adalah ayat ya yang tertulis jelas dalam Al-Qur'an yang diriwayatkan secara mutawatir, dan ini adalah dalil yang tauqifi, tidak bisa dirubah sama sekali dan harus oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya, yang beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat kata subhan itu artinya maha suci. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat buruk sama sekali, zat yang suci ya, suci segala-galanya. Maka dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Asra ya, Allah yang maha suci itu ya, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah memiliki keinginan buruk bagi hambanya, menjalankan hambanya. Asra bi'abdihi ya, jadi Allah sendiri yang menjalankan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teksnya, kita bisa memahami bahwa sebenarnya ini ruh dan jasad ya, bukan hanya ruhnya ya, tetapi juga jasadnya yang Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, di malam hari. Ila Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa ya. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks peribadatan, bukan masjidnya ya, tetapi di dalam sebuah kompleks yang diberikan pagar. Jadi kalau teman-teman lihat dari Google Earth, nah itu ada kotaknya. Jadi sebuah kompleks yang di situ ada 2 masjid ya.
ada Qubbatus Sakhra, satu lagi Masjid Abdul Malik bin Marwan, ya, ada 2 masjid. Dan itu masih satu kompleks, ya. Siapapun yang sholat di kompleks itu, ya, di kotak yang dipagar itu, maka dia sudah sholat di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Inna was-sami'ul basir. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi sebenarnya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir itu semua di dalam perlindungan, di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada yang berpendapat bahwa seandainya tidak diberkahi sekelilingnya, ya, bisa jadi sekelilingnya hancur, ya, karena kecepatan yang begitu tinggi yang terjadi saat itu, ya, kecepatan perpindahan Nabi Muhammad yang begitu cepatnya, ya, bisa jadi merusak sekelilingnya, tetapi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dapat terjadi dengan lancar. Ya, ini surat ini ada di Al-Isra, ya, di bagian tengah, di tengah-tengah Al-Qur'an, ya, pertama, dan ini menjadi sebuah bukti tertulis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang Al-Isra. Karena itu ini merupakan bagian penting dari akidah Islam, ya. Barang siapa mengingkarinya berarti dia mengingkari kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Ini cuma Isra, ya. Lalu Mi'rajnya mana dalilnya? Nah, kita bisa menemukan di surat An-Najm. Ini mohon maaf, ini masih salah tulisannya An-Najm, ya. An-Najm ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihatnya sekali lagi. Nah, melihatnya ini siapa? Nyanya ini siapa? Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, apa yang kau lihat? Di dalam ayat ini maksudnya kau melihat apa?" Nah, teman-teman sekalian, jadi yang dimaksud di sini bukan melihat zat Allah. Ya, dalam ayat ini yang dimaksud adalah beliau melihat Jibril alaihissalam. Nah, Jibril disebutkan, ya, menampakkan fisik aslinya itu 2 kali. Yang pertama ketika Rasul menerima wahyu pertama, ya, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wahyu pertama itu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ada yang berpendapat wahyu pertama itu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya. Nah, di peristiwa wahyu pertama ini, ya, Rasulullah melihat bentuk Jibril alaihissalam. Nah, bentuk asli Jibril, ya, kama qala Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi, itu beliau sangat besar dan 600 sayap. 600 sayap. Nah, itu adalah fisik asli Jibril alaihissalam. Nah, sedangkan ketika Jibril ada di dunia, ya, kebanyakan Jibril itu berubah bentuk menjadi laki-laki. Dan beliau pernah dilihat oleh banyak sahabat, ya. Bahkan Ibnu Abbas diriwayatkan pernah 2 kali melihat Jibril dalam bentuk manusia. Dan bukan hanya beliau, ya, banyak sahabat-sahabat lain pernah melihat Jibril dalam bentuk manusia. Jadi ada suatu peristiwa Rasulullah sedang mengajar para sahabatnya, tiba-tiba datang laki-laki. Bajunya putih-putih sekali, rambutnya hitam-hitam sekali, tidak terlihat ada bekas perjalanan di dalam dirinya. Tidak ada debu, ya, mukanya bersih, ya, tidak kotor, masih cerah, tidak kecapean, dan tidak ada satupun yang mengenali dia. Nah, ini siapa ini? Ini apakah makhluk gaib itu, ya? Ternyata itu adalah Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Jibril yang mengajarkan kalian agama kalian. Jadi Jibril dalam banyak kesempatan berwujud bagaimana saja. Nah, tetapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, beliau Jibril ini saat menaik Sidratul Muntaha, Jibril menampakkan bentuk aslinya untuk kali kedua, ya, setelah yang sebelumnya di Gua Hira, ya, beliau menampakkan bentuk aslinya yang saat itu Nabi Muhammad takutnya luar biasa, ya, beliau didekati oleh Jibril, dan Jibril karena begitu besarnya, begitu banyak sayapnya, memenuhi semua ruangan, ya, di gua saat itu. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi Muhammad melihatnya sekali lagi. Nazlatan ukhra, sekali lagi. Ro'a dari kata ro'a ya ro artinya melihat, ru'yah. Dan sungguh Nabi Muhammad telah melihatnya sekali lagi.
Ya, untuk kedua kalinya. Oke, lanjut di ayat selanjutnya. Ainda Sidratil Muntaha. Rasul melihatnya di Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Apakah Sidratul Muntaha ini singgasana Allah ya? Sidratul Muntaha ternyata adalah sebuah tempat ya. Dan lebih spesifik lagi sebuah pohon. Pohon apakah itu? Nanti akan saya berikan penjelasannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Mi'rajnya itu ada di surat An-Najm, sedangkan Isra-nya ada di surat Al-Isra. Jadi kalau teman-teman cari ini kok Isra-nya doang nih, Mi'rajnya mana? Mi'rajnya kita bisa lihat di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Yaitu ketika Jibril membawa Nabi ke Sidratul Muntaha dan di sana Jibril menampakkan wujud aslinya yang dalam riwayat disebutkan oleh Nabi memiliki 600 sayap ya, 600 sayap. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu ayat yang kelewat ya. Lupa saya masukkan, sudah saya masukkan di slide yang baru tapi di sini belum ada. Ada ayat indaha jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa. Artinya apa? Di sisi Sidratul Muntaha itu ada jannatul ma'wa. Ada surga jannatul ma'wa. Jadi surga ada di situ. Kemudian ada Sidratul Muntaha, kemudian ada singgasana Allah dan juga satu lagi nanti ada Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tonton sampai habis. Kita lanjutkan nanti di bagian selanjutnya. Tolong dibalik lagi tadi. Oke. Nah, setelah indah jannatul ma'wa, ayat ini baru ya. Idz yakhsha sidrata ma yakhsha. Ketika menutupi sidroh, apa yang menutupi? Maksudnya apa? Maksudnya Jibril alaihissalam ketika menampakkan wujud aslinya, beliau sangat besar, ya sayapnya sangat banyak. Yang sayapnya ini menutupi sidroh, menutupi Sidratul Muntaha atau pohon yang ada di Sidratul Muntaha itu, yang ada di puncak langit ketujuh itu ya, di atas langit ketujuh bahkan. Nah, yang menutupi ya siapa? Jibril. Ya Jibril begitu besarnya, sayapnya begitu banyaknya yang sampai menutupi Sidratul Muntaha. Oke, lanjut ayat selanjutnya. Mazagul basaru wa matagha. Tidaklah salah pandangan dan tidak juga melampaui batas. Ini merupakan salah satu bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu terbang bersama dengan tubuh karena menggunakan kata basor. Ya, basor artinya melihat dan melihat otomatis dengan mata kepala langsung. Maka Nabi Muhammad saat itu melihat ya dengan jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Nabi saat itu jelas ya, pandangan Nabi saat itu tidak salah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Mazaghal basaru wa ma tagha." Oke. Lanjut ayat selanjutnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Yang paling besar. Maka Nabi Muhammad SAW ya diberikan kesempatan untuk melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala, bertemu Jibril langsung dengan bentuk aslinya di Sidratul Muntaha dan melihat sendiri ya seperti apakah situasi di sekeliling Sidratul Muntaha. Maka Nabi Muhammad benar-benar melihat jelas. Kalau mungkin para nabi yang lain ya kebanyakan hanya di dunia mereka hidup, diberikan tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ya, seperti mungkin Nabi Musa alaihissalam sempat berbicara langsung dengan Allah di Bukit Sinai ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau diundang langsung ke Sidratul Muntaha dan bisa bertemu langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan ya dengan cukup rinci, cukup jelas tentang bagaimanakah kondisi ya situasi ketika terjadinya Mi'raj saat Nabi Muhammad SAW dibawa ke Sidratul Muntaha yang sampai hari ini diabadikan di dalam Al-Quran ya, surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Oke, silakan dilanjut. Oke, lalu ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala?
Nah, ini pasti pertanyaan yang bikin kita penasaran ya, termasuk para sahabat. Maka ketika Abu Zar ini beliau mengatakan, akulah orang yang berani bertanya kepada Nabi, apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Dalam Mi'raj itu kan beliau menerima perintah sholat. Apakah Nabi melihat Allah? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari. Maka beliau kemudian menjawab. Nah, pertanyaannya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Hal ra'aita rabbak? Kemudian Rasul menjawab, nurun anna arah. Nurun anna arah. Cahaya. Bagaimana aku sanggup melihatnya? Nah, jadi kalau teman-teman baca di surat Nur ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaannya seperti cahaya dalam sebuah siroj ya, sebuah lampu yang dalamnya ada minyaknya ya, yang kemudian menyinari ke sekelilingnya. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa Allah adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka saat Nabi Muhammad SAW ya, bertemu zat Allah, saat itu beliau mengatakan nurun an arah, cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkesempatan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, meskipun cahaya itu beliau sendiri tidak mampu mendeskripsikannya seperti apakah bentuknya atau mungkin wujudnya dan lain sebagainya. Beliau hanya mengatakan nurun an-ar, cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Yang dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasul berkesempatan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sendiri ya tidak bisa mendeskripsikan ada apa di balik cahaya atau seperti apakah cahayanya. Beliau hanya mengatakan nur, cahaya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, jadi sampai sini kita punya beberapa kesimpulan ya, bahwa pertama, kesepakatan ulama ya, mayoritas berpendapat bahwa kejadian Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, karena peristiwanya itu dimulai dari rumah beliau ya di Mekah, kemudian terbang ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian pendapat yang kedua ya, yang mayoritas ulama sepakati adalah bahwa Rasulullah bergerak dengan jasadnya, ruh dan jasad ya, dua-duanya bergerak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu imam hadis yang wafat di Mesir, dalam kitabnya Fathul. Oke, sampai sini kita sudah insya Allah mencapai kesepakatan ya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita akan masuk seperti apa sih peristiwanya berdasarkan hadis-hadis yang masyhur, yang sahih, terutama yang disampaikan oleh para imam-imam hadis sahih. Ya, silakan dilanjut. Baik, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, jadi ada beberapa rentetan peristiwa di dalam Isra Mi'raj ini ya, ada yang meriwayatkan, ada yang dianggap kuat, ada yang dianggap tidak kuat. Ini yang saya sampaikan berdasarkan hadis dari Imam Ahmad ya, kemudian hadis dari Anas bin Malik yang disampaikan dan dianggap masyhur ya, yang dianggap oleh para ulama dianggap hadis yang bagus, sanadnya yang kuat juga, matan dan sanadnya bagus dan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama ya, dianggap sebagai hadis-hadis yang masyhur ya, yang kuat. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama ya, kejadian pertama adalah saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Ya, jadi kejadiannya di malam hari, beliau sedang berada di rumahnya, ada pendapat yang lain di rumah yang lain, dan kemudian beliau didatangi oleh Jibril. Nah, Jibril saat itu datang bersama dengan buruk. Nah, ini saya kasih gambar itu ya, kuda berkepala manusia. Ini bukan gambar saya, ini gambar yang dari literatur ya, ada di masa klasik, ada seniman yang menggambar seperti ini. Nah, memang tubuhnya putih ya, jadi buruk itu dia tubuhnya putih dan kepalanya tidak ada deskripsi, yang pasti Rasulullah menjelaskan tubuhnya berwarna putih
dia tidak sebesar kuda dan tidak sekecil keledai. Jadi ukurannya itu antara kuda dan keledai. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, saat Rasul bertemu dengan Jibril ya di malam Isra tersebut, Jibril sekali lagi membelah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini membelah dada ini kejadiannya 2 kali dalam sirah nabawiyah, teman-teman bisa terapkan. Ya, kalau yang saya baca kitab Dr. Muhammad Al-Khotib, dosen kami di Al-Azhar, beliau menyebutkan terjadi 2 kali. Begitu juga di dalam hadis-hadis ya, Sahih Bukhari. Pertama kali beliau masih kecil, ya sekitar usia 5 sampai 10 tahun saat beliau meninggal di Bani Sa'ad bersama Halimah Sa'diyah ya, ibu susu beliau. Nah, di sana kejadian yang pertama, beliau dipegang oleh Jibril ya dari para malaikat, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Nah, ini nanti pertanyaan kritis nih. Saya beberapa waktu lalu ditanya nih oleh peserta majelis juga ya, ditanya, kok dibelah dadanya padahal hati itu ada di bagian kanan katanya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya, kritis sekali. Saya juga baru kepikiran. Ya, jadi sebenarnya syakus sodar, ya syakus sodar, peristiwa pembelahan dada itu peristiwa yang sangat masyhur. Terdapat di banyak hadis, diriwayatkan oleh banyak sahabat ya. Nah, tetapi memang peristiwa pencucian hatinya ya itu menggunakan kata al-qalb. Al-qalb ini ya dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Bisa memiliki makna hati, bisa juga jantung. Nah, jadi kalau kita lihat di dada, otomatis kan organ yang dekat dari dada adalah paru-paru jantung ya. Nah, di Allahu a'lam kita juga tidak tahu pasti siapa prosesnya. Bisa jadi jantung yang diambil karena posisinya di dada. Ya, ini kalau pendapat saya pribadi seperti itu ya. Tetapi memang ulama tidak menjelaskan secara lebih rinci ya, apakah itu hati atau jantung dan seperti apakah kotoran yang ada. Apakah kotoran betul-betul fisik atau kotoran non fisik, Allah a'lam ya. Tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang pasti kalau yang saya baca di kitab Sirah Nabawiyah, memang ada sahabat yang bersaksi pernah melihat bekas luka di dada Nabi Muhammad SAW ya, seperti bekas dibelah. Nah, ini memang ada riwayatnya. Yang melihat adalah Anas bin Malik ya, beliau salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Jadi di belah dada beliau dibersihkan menggunakan air zam-zam ya. Hati beliau atau jantung beliau dibersihkan. Nah, kemudian dimasukkan kembali. Ya, itu peristiwa pertama. Dan selanjutnya beliau naik buruk. Nah, buruk ini menurut Nabi Muhammad SAW yasilu qadamuhu inda akhiri tarfi mar'ah. Jadi kakinya sudah menapak di tempat terakhir yang dilihat oleh buruk. Jadi buruk kemanapun dia melihat, kakinya sudah di situ. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya bahwa ternyata tidak terbang secara langsung, ya, tetapi beliau terbangnya itu melihat ke depan, terbang, ya, dan seperti itu. Kemanapun memandang buruk ini, kakinya sudah menapak. Nah, karena itulah kecepatannya sangat tinggi, ya, sangat luar biasa. Lebih cepat dari kuda biasa ya, karena buruk ini memang adalah makhluk lain yang bukan kuda biasa. Ya, kalau di sini dikasih gambaran ada sayapnya dan memang dalam riwayat juga ada sayapnya ya. Oke, selanjutnya akhirnya beliau sampai di Masjid Al-Aqsa. Nah, di Masjid Al-Aqsa ini ya menurut riwayat kemudian sholat 2 rakaat. Nah, beliau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, dan setelah beliau selesai sholat 2 rakaat, beliau menghadap ke belakang. Nah, di belakang beliau itu sudah ada para nabi. Berapakah jumlah nabi? Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-Anbiya mi'ah warba'ah wa ishruna alf. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Ya, kita bisa bayangkan sebanyak apa jemaah beliau saat itu. Dan kemudian beliau mengatakan wal rusul ya, sedangkan para rasul ada salasumi'ah wa khamsata asyar. Salasumi'ah wa khamsata asyar atau 315 rasul. Ya, jadi perbedaannya kalau nabi itu menerima wahyu tidak wajib
menyebarkan, ya, tidak wajib mengajak orang beriman. Tetapi kalau Rasul itu memiliki kewajiban mengajak orang beriman. Ya, diajak sampai beriman itu kewajibannya Rasul. Dan Rasul jumlahnya ada 317 dan Nabi jauh lebih banyak, ada 124.000 Nabi. Nah, itulah jamaah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dijuluki sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Dan seperti apa prosesnya? Apakah jasad dan rohnya juga datang para nabi tersebut? Ini juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun peristiwa tersebut ya diinformasikan melalui hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya peristiwa pemberian itu. Ya, jadi kalau teman-teman habis selesai naik pesawat ya, atau lagi di atas pesawat ya, biasanya ada snacknya begitu ya. Atau kalau sampai ke suatu hotel, biasanya ada minuman selamat datang. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW oleh Jibril disodori minuman. Nah, minumannya itu ada dua. Yang pertama khomer, ya. Yang kedua susu. Nah, Nabi Muhammad dibolehkan memilih. Dan saat itu belum ada syariah haramnya khomer. Jadi haram, Nabi Muhammad boleh minum khomer saat itu karena belum diharamkan. Tetapi beliau memilih susu. Maka kemudian Jibril, beliau berkata, laqudita ilal fitrah. Kau telah memilih hal yang fitrah. Kau telah diberi petunjuk untuk hal yang fitrah. Maka fitrah manusia adalah minum susu. Maka beliau minum susu dari Jibril tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, baru dimulai peristiwa terbang ya dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, dan ini Masjidil Aqsa memang penting sekali ya, merupakan kiblat pertama umat Islam. Kebetulan kita lagi di bulan Sya'ban ini ya. Di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitul Haram ya, Masjidil Haram. Ya, jadi kita lihat sejarah Nabi Muhammad itu beliau menghadap Baitul Maqdis lebih lama ya untuk sholat daripada menghadap Ka'bah. Jadi beliau di Mekah itu kurang lebih 13 tahun selalu menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan di Madinah beliau menghadap ke Ka'bah itu selama 10 tahun. Jadi kalau kita lihat angkanya lebih lama menghadap Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis ini merupakan tempat yang sangat penting ya bagi umat Islam. Bahkan ada dai yang mengatakan ketika Baitul Maqdis ini direbut ya oleh orang-orang Zionis, yang hilang itu bukan hanya sebuah kota, bukan hanya satu wilayah, yang hilang adalah kiblat. Ya, kiblat umat Islam hilang, diambil oleh orang-orang Zionis. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki ya, bisa sholat di Baitul Maqdis, dan juga mudah-mudahan umat Islam bisa kembali membuka Baitul Maqdis sehingga umat Islam lebih mudah ya, untuk berziarah, mengunjungi makam para nabi, makamnya Nabi Ibrahim di sana, Nabi Ishak ya, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke peristiwa Mi'raj ya. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW terbang? Nah, ini sebuah hadis ya yang mengabarkan kepada kita peristiwa sholatnya Nabi sebelum Mi'raj. Summa bu'isa lahu Adam faman dunahu minal anbiya fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah, rawahu at-Tabrani wa Diya al-Maqdisi fil Mukhtar. Ya, kemudian Nabi Adam dan seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi peristiwa Isra dan beliau sholat diimami Rasulullah. Kemudian dalam Musnad Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad, falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa, dan ketika Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, beliau berdiri dan sholat, summa iltafat, kemudian beliau memalingkan badan ke belakang, faizan nabiyun ajma'un yusalluna ma'ah, maka tiba-tiba beliau melihat Nabi seluruhnya sholat bersama beliau. Nah, ini adalah dua hadis ya yang menerangkan kepada kita bahwa para nabi benar-benar hadir di malam Isra dan sholat diimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Mi'raj ya. Mi'raj berasal dari kata aroja, artinya naik atau terbang.
Nah, Mi'raj artinya peristiwa Nabi Muhammad SAW, perpindahan beliau ya dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina terbang ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Nah, seperti apakah Mi'rajnya? Dan Mi'raj ini bukan hanya terjadi pada Nabi Muhammad ya, terjadi pada beberapa nabi. Ada Nabi Idris ya, beliau pernah mengalami Mi'raj dalam riwayat. Kemudian juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengalami Mi'raj. Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam juga pernah mengalami Mi'raj. Dan sampai hari ini Nabi Isa ruh dan jasadnya masih di langit ya, di langit kedua, dan nanti saat kiamat datang ya, saat Dajjal sudah muncul, beliau diutus Subhanahu wa taala untuk mengalahkan Dajjal. Dan turunnya nanti di Masjidil Aqsa juga ya, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW. Oke, seperti apa kan Mi'raj? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pertama di langit pertama. Ya, jadi langit itu bertingkat-tingkat ya, berlevel-level, dan di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam ini diriwayatkan adalah nabi yang paling ganteng ya, paling tampan, karena diciptakan langsung oleh dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan khalaqtuhu biyadai, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka Nabi Adam ini bentuknya sangat sempurna, wajahnya sangat tampan, sangat ganteng ya. Dan disitulah Nabi Adam bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dan di setiap level itu ada penjaga ya, ada malaikat penjaga. Maka ketika Jibril naik, kemudian ditanya, man haza, siapa ini? Dijawab, haza Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad yang sudah menerima wahyu. Maka dibukakan pintu langit pertama, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kemudian mengatakan, ahlan bin Nabi Saleh wal ibni Saleh, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Maka kemudian beliau melanjutkan perjalanan ya, dari langit pertama naik lagi ke langit kedua. Nah, di langit kedua ini ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, dua nabi yang dalam riwayat disebutkan sepupuan ya. Jadi dua nabi ini memiliki kakek yang sama. Nah, gambarnya Nabi Isa lagi panco sama Dajjal itu ya. Ya, jadi Nabi Isa diriwayatkan oleh Nabi Muhammad akan turun lagi kembali ke bumi ya, untuk mengalahkan Dajjal dan juga menghancurkan gereja ya, menghancurkan salib dan lain sebagainya, dan bersama Imam Mahdi ya, membantu Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal, dan nanti yang akan berhasil membunuh Dajjal ya Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, beliau ini ada di langit kedua bersama Nabi Yahya. Yang dua-duanya ini adalah keturunan Bani Israel ya. Oke, nah selanjutnya di langit ketiga. Nah, di langit ketiga ini beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, nabi yang diriwayatkan sangat tampan. Dalam Al-Qur'an disebutkan beliau ini ketika perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf itu sampai lupa ya. Ketika mereka motong-motong buah-buahan, tangannya sampai kepotong ya, saking mereka takjub melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Maka mereka mengatakan, ma hadza basyar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia, kata perempuan-perempuan itu. Maka Nabi Yusuf ini wajahnya sangat tampan, dan diriwayatkan yang paling mirip dengan Nabi Adam adalah Nabi Yusuf. Nah, kemudian ketika masuk ya, man haza, siapa ini? Ini Muhammad. Maka dibukakan pintu, dan kemudian di situ beliau melihat Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf berkata, ahlan bil akhis soleh wan nabi soleh, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Nah, kemudian lanjut lagi ke Nabi Idris ya. Nabi Idris ini bisa dikatakan merupakan salah satu nabi yang tua ya, paling dulu turun, dan beliau ini diriwayatkan turunnya di Mesir. Karena itulah Mesir memiliki peradaban yang sangat maju ya di masa dulu, bisa bikin piramid ya, bisa bikin tulisan segala macam, bahkan peninggalan-peninggalannya masih lengkap ya, ada di museum yang sangat maju. Nah, kenapa bisa begitu ya? Menurut riwayat disebutkan Nabi Idris ini beliaulah yang mengajarkan orang-orang Mesir baca tulis, kemudian membuat pakaian, membuat bangunan dan lain sebagainya.
Dan Nabi Idris ini ya, dalam riwayat disebutkan ketika beliau sedang Mi'raj ya, beliau adalah salah satu nabi yang mengalami Mi'raj. Beliau meminta malaikat untuk membawanya ke langit, maka beliau dibawa kemudian menemui surga, kemudian neraka ya. Kemudian beliau turun. Nah, sampai langit keempat. Di langit keempat ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim malaikat Israel. Nah, malaikat Israel saat itu diutus ya oleh Allah mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Ya, ternyata di situ kemudian beliau mengalami pencabutan nyawa, maka beliau wafat ya. Dan masih ada perbedaan pendapat apakah Nabi Idris jasadnya ada di langit ataukah di bumi. Nah, beliau di sana bertemu dengan Rasulullah, maka beliau mengatakan ahlan bin Nabi wal akhis soleh, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kemudian lanjut lagi ke langit selanjutnya, di langit kelima. Ada siapa di langit kelima? Kita lanjut. Nah, di langit kelima ada Nabi Harun. Ya, Nabi Harun ini adalah saudara laki-lakinya Nabi Musa. Jadi dalam riwayat Firaun itu membunuh anak-anak laki-laki ya. Tetapi Firaun tidak membunuh terus-terusan ya. Firaun itu setahun membunuh, setahun tidak. Setahun membunuh, setahun tidak. Maka ketika ibunda dari Nabi Musa ya melahirkan Nabi Harun ya, kebetulan itu sedang tidak dibunuh ya, jadi anak-anak laki-lakinya bisa hidup. Karena itu Nabi Harun dia tidak dibunuh ya. Sedangkan ketika Nabi Musa dilahirkan itu sedang jadi peristiwa pembantaian anak-anak laki-laki, maka Nabi Musa kemudian dibuang ke sungai oleh ibunya ya. Nah, di langit ke-5 ini kemudian Nabi Muhammad masuk ke langit ke-5 ini, maka dikatakan oleh Nabi Harun ahlan Nabi soleh wal akhir soleh, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Nah, langit ke-6 ini ada Kalimullah atau Nabi Musa alaihissalam ya. Julukan beliau adalah Kalimullah, artinya manusia yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ketika beliau dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir di Bukit Sinai ya, beliau melihat ada api yang kemudian berkata ini Allah, akulah Allah. Nah, disitulah Nabi Musa menerima wahyu langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala biduni hijab, tanpa perantara Jibril. Nah, di sana beliau kemudian disambut oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa ya diriwayatkan beliau menangis melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan Nabi yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umat beliau. Maka beliau kemudian mengatakan ahlan bin Nabi soleh wal akhis soleh, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kemudian beliau naik lagi ke langit ke-7. Maka dibukakan pintu langit ke-7. Maka di sana beliau bertemu dengan kakek beliau yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam mengatakan ahlan bin soleh wal Nabi soleh, selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi Ibrahim ini punya anak dua ya. Pertama adalah Ismail atau Ismail ya di orang-orang Yahudi. Yang kedua Ishak. Nah, dari Ishak ini nanti lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain sebagainya, Bani Israel ya. Sedangkan dari Nabi Ismail nanti ada Kanan ya, kemudian nanti ada Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib dan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka beliau nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim dan diriwayatkan bahwa sangat mirip ya wajah dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah SAW. Nah, baru selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Oke, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ada apa sebenarnya di Sidratul Muntaha? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, ya diriwayatkan ya dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ketika di Sidratul Muntaha beliau melihat ada Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur?
Baitul Ma'mur adalah bentuk Ka'bah yang ada di langit. Jadi di langit ada sebuah bangunan ya, semisal Ka'bah yang merupakan tempat peribadatan para malaikat. Dan di Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70.000 malaikat masuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melakukan sholat, mereka melakukan sujud, mereka melakukan tawaf mengitari Baitul Ma'mur. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, nah Nabi Adam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat rumah yang semisal dengan Baitul Ma'mur untuk tempat manusia melakukan tawaf dan ibadah. Nah, karena itu di sana Nabi Muhammad melihat sendiri seperti apa ke Baitul Ma'mur dan bagaimanakah ramainya para malaikat beribadah di Baitul Ma'mur. Kemudian beliau melihat Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Saya berikan gambaran di bawah Ka'bah itu ada pohon. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang besar dan daunnya seperti telinga gajah. Ya, daunnya seperti telinga gajah. Ya, di dunia ini banyak ya pohon-pohon yang daunnya lebar. Nah, berarti kalau kita bisa bayangkan ya, penggambaran Rasulullah berarti daunnya sangat lebar karena selebar kuping gajah. Karena dan juga sangat besar ya, pohonnya besar. Nah, kemudian Rasulullah juga melihat ada 4 sungai. Nah, 2 sungai alirannya tidak kelihatan, yang 2 sungai alirannya kelihatan. Nah, 2 sungai alirannya kelihatan ini ya beliau menjelaskan adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Ya, Allahu a'lam bagaimana hubungannya, mungkin ada jalur yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya, yang menghubungkan antara Sungai Nil dan Sungai Efrat sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya di Sidratul Muntaha, karena perjalanan sudah selesai ya, perjalanan Mi'raj. Tadi setelah perjalanan Isra, Nabi Muhammad disodorkan minuman. Nah, setelah perjalanan Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kemudian Nabi Muhammad juga disodorkan minuman, yang minuman itu adalah susu, madu, dan khomer. Nah, beliau boleh milih antara 3 pilihan tersebut dan beliau memilih susu. Laqad ikhtartal fitrah, kata Jibril, engkau telah memilih hal yang fitrah. Maka fitrah umat Nabi Muhammad adalah minum susu ya. Oke teman-teman, itulah dia peristiwa Isra dan Mi'raj ya menurut hadis-hadis yang masyhur. Sedangkan peristiwa-peristiwa lainnya ya, misalkan bertemu melihat orang-orang yang disiksa di surga, di neraka maaf, orang-orang yang ada di surga dan lain sebagainya. Nah, itu tidak saya cantumkan di sini ya, karena yang saya bahas hanya dari yang hadis-hadis yang masyhur. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kemudian Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban sholat, dan ini adalah sebuah hadisnya ya, yang kita bisa temukan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi diberikan kewajiban untuk sholat sebanyak 50 sholat. 50 sholat. Nah, banyak teman-teman ya. Wah, kalau 50 kali sholat luar biasa. Sekarang saja 50 banyak yang kesulitan ya, apalagi 50. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad turun ya dari Sidratul Muntaha menuju langit ke-7 ya, ketemu Nabi Ibrahim, kemudian masuk ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya, kam sholatan alaik, berapa sholat yang diwajibkan? Rasul menjawab, khamsuna sholatan. Kemudian Nabi Musa berkata, ana jarabtu wa ana alamun nasbik, aku lebih tahu kondisi manusia daripada engkau, aku sudah mencoba, itu sulit. Was'alit takhfif, mintalah keringanan. Maka kemudian Nabi Muhammad terbang lagi ya, dari langit ke-6, langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan di sana meminta keringanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Dari 50 ya, dikurangi 10 jadi 40. Kemudian turun lagi Nabi Muhammad sampai lagi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Kamu sultan malaik arbaun ya. Nabi Muhammad SAW diwajibkan atas 40, itu banyak, mintalah keringanan, is'alit takhfif. Maka kemudian Nabi Muhammad naik lagi
ke Sidratul Muntaha, dari 40 dikurangi lagi jadi 30 ya, dikurangi. Nah, kemudian terus Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kam salat alaik salasun, berapa salat? 30. Itu banyak, sulit. Mintalah keringanan, is'alit takhfif. Kemudian Nabi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk meminta keringanan lagi. Dari 30 dikurangi menjadi 20 ya, dikurangi 10-10. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa ya, sampai ke Nabi Musa ditanya lagi, kam salatan alaik, berapa salat yang diwajibkan? Nabi Muhammad menjawab, isrun, 20 sholat. Itu banyak, mintalah keringanan lagi. Maka beliau naik lagi, minta keringanan, diturunkan lagi ya. Dari 20 menjadi tinggal 10 waktu sholat. Kemudian beliau sampai lagi ke Nabi Musa. Nah, ini kita butuh banyak berterima kasih kepada Nabi Musa ya. Kalau tidak di atas saran Nabi Musa, mungkin sholat kita 50. Allahu a'lam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, itu masih banyak, is'alit takfif, minta lagi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad lagi ya. Nah, dari 10 diminta jadi 5. Diturunkan lagi jadi 5 sholat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad turun lagi sampai lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa masih mengatakan, itu banyak, is'alit takfif, minta lagi keringanan. Nah, luar biasa ya, betapa Nabi Musa menyayangi kita ya, umat Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak terlalu kesulitan ya menjalankan kewajiban, maka masih diminta keringanan lagi dari 5 waktu. Tetapi kemudian Rasulullah menjawab, laqad raja'tu wastahyait, aku sudah kembali berkali-kali dan aku malu untuk kembali lagi. Maka kemudian tidak lama setelah itu Nabi Muhammad mendengar ada sebuah kata-kata ya. Nah, khafaftu an ibadi wa ajzi al-hasanah ashron. Ya, kemudian Nabi Muhammad mendengar Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan firman-Nya, khafaftu an ibadi, aku telah meringankan bagi hamba-hambaku, wa ajzil hasanah ashron, dan akan aku berikan balasan, berikan ganjaran 10 kali lipat. Maka sholat kita yang sebenarnya 5 itu sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya 50 sholat. Satu sholat subuh misalkan kita anggap itu satu sholat, tetapi pahalanya 10 kali sholat. Kita sholat 2 berarti pahalanya 20 sholat. Kita sholat 5 berarti pahalanya 50 kali sholat. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi kita hambanya yang tadinya diwajibkan 50, maka sholatnya hanya 5, tetapi nilainya 50 waktu sholat. Maka jangan sampai, mungkin kita usahakan, jangan sampai kita tinggalkan satu pun, karena satu itu nilainya 10 kali sholat, sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah hadisnya, ada di kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3207. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, ini sudah selesai proses Isra Mi'raj ya. Maka selanjutnya adalah proses turun. Ya, kembalinya Nabi Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Maqdis, dan kemudian kembali lagi ke Mekah. Ya, dilanjut lagi. Ini sama ya, hadis yang sama juga, masih sama. Oke, selanjutnya bagaimana proses perpulangan Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi Muhammad turun ya Masjid Buraq, nah beliau bertemu dengan rombongan dagang Quraisy ya dari Syam yang berjalan menuju ke Mekah. Nah, di perjalanan kemudian Nabi Muhammad berhenti ya, Nabi Muhammad berhenti, mereka juga berhenti, kemudian Nabi Muhammad ngobrol-ngobrol dan kemudian minum air dari rombongan ini karena mereka masih satu kampung ya, sama-sama dari Mekah. Kemudian mereka ngobrol, kemudian mereka minum. Nabi Muhammad kemudian minum dari air yang ada di rombongan ini. Kemudian Nabi Muhammad berjalan kembali.
Ya, dan tidak disebutkan apakah rombongan ini melihat Nabi, melihat buruk ya atau tidak. Itu tidak disebutkan, tetapi disebutkan bahwa Nabi berhenti kemudian minum dari air mereka. Maka Muhammad tahu persis seperti apa rombongannya, seperti apa wadah bejana air yang dibawa oleh mereka. Nah, sampai kemudian akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Ya, beliau kembali lagi ke Baitul Haram, ke Mekah. Nah, selanjutnya apa terjadi? Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana reaksi orang Quraisy? Ya, tentu saja mereka ketika mendengar Nabi Muhammad ya. Jadi dalam riwayat Nabi Muhammad setelah peristiwa itu beliau merasa bisa dikatakan takjub ya, begitu luar biasa takjubnya. Maka beliau duduk di Masjidil Haram ya, dan di sana kemudian orang-orang kafir melihat Nabi Muhammad, kemudian bertanya, kenapa kamu diam saja? Maka kemudian Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di malam sebelumnya. Dan saat itulah kemudian orang-orang kafir akhirnya berkata, maukah kumpulkan orang-orang agar kami bercerita tentang ceritamu ini? Maka dipanggil oleh orang kafir ini semua orang Mekah ya, yang bisa dipanggil, didatangkan semua di hadapan Nabi. Kemudian Nabi menceritakan pengalaman beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian dipanggil juga Abu Bakar. Ya, kemudian dikatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, itu lihat kawanmu. Dia mengatakan dia pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam malam, kemudian ke Sidratul Muntaha." Maka Nabi Muhammad dikatakan seperti itu. Kemudian Abu Bakar beliau berkata, aku percaya dengan yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih luar biasa dari itu. Aku percaya bahwa Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari langit ketujuh. Aku percaya. Maka itu semakin itu saja. Kalau hanya itu aku pasti percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar beliau ini adalah seorang saudagar besar ya, bolak-balik Syam, bolak-balik Baitul Maqdis. Jadi beliau sudah tahu kondisi Baitul Maqdis ya, kondisi di sini. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita ketahui, beliau sebelumnya belum pernah mengunjungi Baitul Maqdis, dan beliau ini maka mengalami Isra Mi'raj merupakan pengalaman pertama beliau mengunjungi Baitul Maqdis. Sedangkan Abu Bakar ya, dan para sahabat dan para saudagar yang lain itu banyak dari mereka sudah sampai ke Baitul Maqdis. Maka ketika peristiwa tersebut terjadi ya, Nabi Muhammad tanya, emang seperti apa Baitul Maqdis? Maka kemudian beliau menyatakan demi satu pintunya seperti ini, kondisinya seperti ini, semua dijelaskan dengan rinci. Dan ketika Nabi Muhammad agak ragu dengan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kembali gambaran Baitul Maqdis, maka beliau menjelaskan semuanya dengan rinci tanpa kesalahan sedikit pun. Dan selanjutnya beliau mengatakan, dan aku di dalam perjalanan bertemu dengan rombongan dagang yang sedang berjalan menuju ke Mekah. Dan rombongan ini akan datang sebelum matahari terbenam. Dan rombongan ini tanya seperti ini, bejananya seperti ini, diceritakan dengan sangat rinci oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini bukan ujian bagi umat Islam ya. Kala itu ada yang percaya dan ada yang tidak, yang mungkin baru masuk Islam, ada yang langsung murtad lagi, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menjadi semakin kuat imannya. Dan ternyata memang tidak lama setelah itu ya, di menjelang malam ternyata benar-benar datang rombongan dagang yang diramalkan oleh Nabi Muhammad ya, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, dan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Lalu apa saja hikmahnya? Ya, ini tema kita adalah hikmah Isra Mi'raj ya. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya semua nabi datang membawa agama yang sama. Ya, jadi apapun agama yang sekarang disebutkan ya. Kalau sekarang orang-orang pengikut Nabi Isa disebut Kristen gitu ya. Orang-orang pengikut Nabi Musa disebut Yahudi. Maka sebenarnya semuanya ini merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala yang semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
dan semuanya adalah agama tauhid. Ya memang kita lihat yang tauhid, yang masih tauhid adalah agama Yahudi ya. Yahudi mereka masih menyembah Tuhan yang satu, tetapi mereka mengingkari isi kitab mereka sendiri yang di situ meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya itu tidak mereka imani. Mereka hanya mengimani kitab mereka sendiri ya. Mereka tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Islam adalah agama fitrah. Jadi agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, tidak dibuat-buat, tidak memaksa-maksakan, semuanya alamiah. Ketika kita mengikuti fitrah asli kita, maka kita akan sejalan dengan ajaran Islam ya. Ajaran Islam tidak memaksakan ya, tidak memaksakan kehendak, semua sesuai dengan kebutuhan kodrat manusia. Kalau teman-teman lihat mungkin agama Kristen itu mereka ada namanya istilahnya ruhbaniyah atau kerabian ya, sebagian dari pastornya tidak menikah, termasuk juga susternya ya. Nah, itu perempuannya tidak menikah. Nah, hal seperti ini tidak ada dalam Islam ya, tidak ada kewajiban harus seperti itu ya, berbeda dengan orang-orang Katolik. Sedangkan Islam semua fitrahnya dijalankan ya, tetap menikah, tetap punya keturunan dan lain sebagainya, dan tidak ada larangan bagi orang-orang yang mungkin dianggap sebagai ahli agama untuk tidak menikah. Semua menikah, itu merupakan fitrah manusia dan juga fitrah dan sunnah pasti ya. Bukan Baitul Maqdis. Nah, ini yang penting sekali ya. Dalam peristiwa Islam, kalau teman-teman buka surat Al-Isra, itu ayat pertama menjelaskan tentang Isra Mi'raj, kemudian di bawah-bawahnya menjelaskan tentang Bani Israel dan Baitul Maqdis. Ini menunjukkan pentingnya Baitul Maqdis bagi kita umat Islam. Jadi Baitul Maqdis ini bukan tempat biasa ya, ini merupakan tanah haram juga, tanah yang disucikan oleh umat Islam dan merupakan kiblat pertama umat Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri beliau menghadap ke Baitul Maqdis pertama ya dalam sholat daripada menghadap ke Ka'bah. Karena beliau menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 13 tahun. Sedangkan menghadap Ka'bah kurang lebih 10 tahun untuk sholat. Dan dari sini kita bisa mengetahui ya betapa pentingnya Baitul Maqdis ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki ya bisa sholat di Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mengungkap orang-orang munafik. Nah, jadi peristiwa ini juga merupakan ujian bagi umat Islam yang ada di Mekah saat itu. Apakah imannya benar-benar iman yang benar? Karena ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa ini, ya menceritakan peristiwa ini, sebagian dari mereka ternyata tidak beriman, ya mereka tidak percaya dan akhirnya mereka keluar dari Islam. Nah, itulah orang-orang yang dianggap sebagai munafik ya, mereka mengatakan beriman padahal dari hati mereka tidak beriman. Kemudian yang terakhir ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan umat Islam. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak ada mukjizatnya. Ya, kalau teman-teman ya saya kadang suka baca kristalog gitu ya YouTube-nya, kemudian komentarnya itu banyak Nabi Muhammad tidak punya mukjizat gitu ya dan lain sebagainya. Padahal mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya Al-Qur'an ya. Silakan cek sendiri Al-Qur'an ini. Apakah ada kesalahan di situ? Apakah ada kontradiksi di situ? Ya bahkan seorang cendekiawan Gary Miller ya tahun 1973 atau 75 kalau tidak salah, itu dia melakukan penelitian ya, meneliti keaslian Al-Quran, apakah benar dibuat oleh manusia atau tidak, dan dia timnya mencapai kesimpulan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena isinya benar-benar akurat dan banyak informasi yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang-orang di masa tersebut ya, informasi seperti pergerakan bintang, matahari ya, kemudian perkawinan tumbuh-tumbuhan, kemudian penciptaan langit dan bumi, peristiwa Big Bang ya, dijelaskan dengan sangat rinci, termasuk juga proses penciptaan manusia dalam kandungan, yang semuanya itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Artinya Al-Quran mustahil diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kalaupun mungkin ada orang yang seperti Al-Quran di masa sekarang, menurut Gary Miller harus oleh sebuah tim yang berisikan
yang diperkuat oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Ada dokter, mungkin ada pakar biologi, pakar astronomi dan lain sebagainya berkumpul dalam satu tim mau membuat Al-Quran. Itu pun mungkin tidak mampu ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran yang itu semua tidak ada kesalahan di dalamnya, Allah raiba fihi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan mukjizat lain ya yang masih ada yang hidup tentu saja adalah salah satunya mukjizat Isra dan Mi'raj. Ya, beliau bisa berpindah di dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini merupakan hadiah yang besar bagi kita umat Islam ya, kita jadi bisa merasakan ya bagaimana nuansa perjalanan beliau, kita bisa mendapatkan cerita dari beliau tentang apa yang beliau alami baik dari peristiwa Isra ya, perpindahan dari masjid ke Masjidil Aqsa maupun dalam peristiwa Mi'raj, perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Oke, mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, membantu kita lebih memahami perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang tentu saja membuat kita menjadi semakin sadar ya tentang pentingnya kiblat, pentingnya Baitul Maqdis, dan juga terutama sekali pentingnya perintah sholat. Karena semua nabi diperintahkan untuk sholat dan semua nabi juga memiliki kiblat. Dan kiblat kita ya, selain Ka'bah adalah juga Masjid Al-Aqsa, dua-duanya adalah kiblat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin cukup sekian. Kayaknya slide selanjutnya ini sudah penutupan ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kalau teman-teman mau lihat konten-konten sejarah ya yang saya buat, bisa dicek aja di YouTube Muhammad Isdian Mutakin, pakai M ya, M Isdian Mutakin. Insya Allah hampir setiap hari saya update konten-konten baru. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron lakum husni mutaba'atikum wa ila an naltaqiya mujaddadan fil liqa'atil muqbilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand atau bertanya lewat kolom chat. Nanti akan dipilih secara langsung oleh panitia. Nanti akan ada hadiah bagi 2 pertanyaan terbaik. Silahkan yang ingin bertanya. Nek, Pak. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bertanya lewat kolom chat. Terima kasih.
Oke, ini ada pertanyaan dari Riandana Julian Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Pak Ustadz, mengapa saat perjalanan Isra Allah mengutus Burak? Kenapa harus Buruk? Oke, ya luar biasa nih pertanyaannya, kritis sekali. Ya, kalau kenapa harus buruk? Tentu saja ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, Allah alam aisya ja'alu risalata aqsamtum ma'isyatal bainan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu di mana harus meletakkan sesuatu, di mana harus meletakkan risalahnya, di mana harus membagi rezekinya. Nah, kalau mungkin kita bisa menggunakan analisa yang sederhana ya, tentu saja Nabi Muhammad SAW ya beliau ini adalah manusia ya, beliau adalah manusia yang mungkin ketika harus melakukan perjalanan bisa jadi berada dalam kondisi yang berbeda dimensi, maka mungkin membutuhkan hewan lain untuk ditunggangi seperti itu ya, seperti kuda ya, unta dan lain sebagainya. Meskipun kalau saya baca riwayat misalkan mi'rajnya Nabi Ibrahim ya, mi'rajnya Nabi Idris, kemudian mi'rajnya kalau Nabi Isa saya baca lengkapnya ya. Tetapi kalau dari mi'rajnya Nabi Ibrahim dan Nabi Idris itu hanya malaikat saja, yaitu hanya malaikat saja. Kalau menurut saya ini bisa memiliki banyak arti ya. Bisa jadi mungkin Nabi Muhammad SAW memberikan kemuliaan ya, di atas nabi yang lain, berbeda dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Idris yang dibawa langsung oleh malaikat untuk naik ke langit ya, tetapi Nabi Muhammad diberikan tunggangan khusus yang bisa jadi mungkin jarang dikeluarkan ya, jarang dimunculkan di dalam kehidupan di dunia, tetapi diperlihatkan. Oke. Ya, ini untuk yang Oke, itu buruk ya, mengenai buruk. Jadi buruk itu kalau yang dalam riwayat yang pernah saya baca yaitu ya, dia adalah makhluk yang seperti kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, dan bertubuh berwarna putih meskipun dan bersayap ya, dan bersayap. Ya, itu mungkin pendapat saya tentang kenapa harus buruk, karena memang tidak ada penjelasan yang saya tahu tentang kenapa harus buruk itu ya, kenapa harus buruk itu. Dan itu memang kalau yang saya tahu di antara para nabi yang naik buruk ya hanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam riwayat yang lain tidak ada nabi lain yang menaiki buruk, yang mungkin bisa jadi merupakan isyarat ke kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau saya baca juga di kisah Nabi Ibrahim ya, saat beliau sampai di surga, ini kita bisa temukan di kitab Tarikh Al-Anbiya karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, di sana Nabi Ibrahim itu melihat surga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi disandingkan dengan nama Allah di pintu surga adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ini siapa ya Allah? Ada nama Muhammad disandingkan dengan nama engkau. Maka kemudian dijelaskan bahwa itu adalah Nabi akhir zaman, dia adalah keturunanmu, dan dia merupakan Nabi paling mulia. Maka kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim minta supaya namanya disebutkan oleh umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, di bagian akhir sholat kita menyandingkan nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau dalam riwayat Baghdadi itu merupakan permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli. Ya, itu mungkin pendapat saya tentang buruk. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Ya. Selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kaya Samira, kelas MIPA 11 MIPA 2. Permisi Kak, saya izin bertanya. Pada tanggal terjadinya Isra Mi'raj pada Nabi Muhammad, mengapa opsi kedua dianggap paling kuat, sementara opsi ketiga diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi? Oke, terima kasih.
kenapa opsi kedua dianggap paling kuat, sementara opsi ketiga diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi? Oke, jadi ada kedua dan ketiga ya. Berarti tadi yang Rabiul Awal ya. Ya, memang kalau saya baca dari kesimpulannya ya, memang teman-teman bisa mengambil dua pendapat itu ya, Rabiul Awal yang tanggal 27 dan tanggal 17. Dan sebenarnya yang paling kuat itu ya, kalau saya pribadi sebenarnya condong ke yang ketiga tadi ya, yang terakhir ya, yang tanggal 27 Rabiul Awal kalau tidak salah ya. Ya, karena itu memang didukung oleh para sahabat yang masyhur ya, seperti Ibnu Abbas ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Ya, kalau saya pribadi sih cenderung ke itu juga ya, ke pendapat Ibnu Abbas. Karena kalau sudah Ibnu Abbas berbicara, ya sudah ya, intahal amr. Karena Ibnu Abbas ini bisa dikatakan ulamanya para sahabat. Jadi kalau diantara sahabat yang lain ya, sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang suka menuntut ilmu dengan Nabi ya, selain Abu Hurairah tentu saja Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini beliau sedemikian semangatnya mengumpulkan ilmu sampai beliau mendatangi semua rumah sahabat yang tahu tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran ya. Bahkan Ibnu Abbas ini ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, pernah 2 kali melihat Jibril. Dan juga beliau ini salah satu adab beliau yang saya baca dalam biografi Ibnu Abbas, beliau itu kalau datang ke rumah sahabat itu beliau tidak berani ketuk pintu ya. Beliau datang ke rumah sahabat nih mau belajar, itu beliau nggak berani ngetuk pintu, beliau di depan pintunya ditunggu sampai sahabatnya sendiri keluar, saking beliau tidak mengganggu sahabatnya. Kalaupun perlu menginap ya beliau menginap di depan rumahnya ya. Itu sedemikian semangatnya Ibnu Abbas, maka beliau dianggap sebagai turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Jadi kalau sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, maka yang lain bisa dikatakan menjadi kalah gitu ya, menjadi ya bisa dikatakan seperti itu. Karena beliau kalau kita ibaratkan ya, ketika sudah muncul matahari maka kita tidak terlihat lagi gitu ya. Meskipun sahabat lain yang juga sangat alim seperti Imam Ali ya, Ibn Abi Thalib itu dianggap sebagai salah satu yang paling alim, bahkan diucapkan sendiri oleh Nabi ya, Ana Madinah ta'ilmu aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu pengetahuan, Ali adalah pintunya. Tetapi Ali bin Abi Thalib beliau tidak banyak menghabiskan usia beliau untuk mengajar ya. Berbeda dengan Ibnu Abbas, beliau banyak belajar dan banyak mengajar. Maka Ibnu Abbas lebih banyak ya, ada Ibnu Mujahid, ada Mujahid, ada Ikrimah dan lain sebagainya. Ini mereka inilah yang kemudian diriwayatkan sampai ke kita. Bahkan kalau teman-teman cari ada sebuah hadis ya, bukan sebuah hadis maaf, sebuah kitab tafsir yang disebutkan oleh beliau tentang Al-Quran. Ya, menurut saya tentang pendapat itu ya. Tapi memang sebenarnya untuk tanggal-tanggal ini ya, tanggal-tanggal ini sebenarnya memang banyak pendapat, dan itu kita tidak mampu membuktikan, kita hanya bisa mengandalkan pendapat para ulama. Ya, bahkan untuk hal-hal yang sudah sangat masyhur ya, seperti tahun kelahiran Nabi ya, itu juga masih banyak perbedaan pendapat, termasuk kalau teman-teman baca juga usia Nabi saat menikah. Nah, ini saya agak kaget tuh waktu baca sirah ya, usia pernikahan Nabi ketika Nabi menikah itu usianya kan paling masyhur Nabi 25, kemudian Khadijah 40 ya, 40 tahun. Ini yang paling masyhur. Nah, ternyata pendapat lagi ini, ada yang mengatakan Nabi itu tidak 25, Nabi itu 30 ya, Khadijahnya 28. Nah, ada yang berpendapat juga Sayyidah Khadijahnya 30 ya, Nabi tidak jauh dari itu. Kenapa? Karena kalau Sayyidah Khadijahnya 40 tahun ya, sedangkan Nabi Muhammad setelah beliau jadi Nabi masih dikaruniai anak ya, melalui Sayyidah Khadijah. Nah, kalau Nabinya sudah masuk usia 50, nah Sayyidah Khadijahnya kan jadinya 55. Nah, usia 55 jarang ada perempuan usia 55 punya anak ya. Itu adalah salah satu alasan logis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah saat menikah itu usianya bukan 25 dan 40, tetapi bisa jadi 30
dan 28 ya, atau 30 dan 31 dan lain sebagainya. Itu pendapat yang paling saya ingat itu Al-Yaqubi yang berpendapat seperti itu. Yaitu mengenai perbedaan pendapat. Ya, jadi memang perbedaan pendapat tahun, tanggal itu bisa dikatakan hal yang banyak kita temukan dalam referensi-referensi. Ya, jadi teman-teman juga punya hak ya untuk menentukan sendiri tanggal berapa, karena ini bukan hal yang qat'i ya, tidak terkait dengan syariat, tidak terkait langsung dengan akidah. Kita meyakini itu ada, tetapi untuk tanggalnya kapan ya tidak ada pembatasan ya. Karena ini riwayatnya juga tidak terlalu jelas ya, tidak dari kitabnya langsung disebutkan tanggalnya berapa, tetapi hanya para ulama yang menyebutkan. Jadi tidak termasuk ranah yang sifatnya akidah yang mutlak. Ya, seperti itu untuk perbedaan pendapat tentang waktu ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rois 94. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukum merayakan malam Isra wal Mi'raj yaitu pada malam 27 di bulan Rajab? Oke. Gimana tadi pertanyaannya ulang? Apa hukum merayakan malam Isra wal Mi'raj yaitu pada malam 27 di bulan Rajab? Oke, terima kasih. Ya, ini hubungannya dengan syariah ya. Ini yang sebatas yang saya tahu saja, karena saya juga ya tidak menguasai secara menyeluruh. Ya, tentu saja ilmu begitu luas ya, tidak mungkin saya kuasai semuanya. Jadi pendapat saya adalah pendapat pribadi saya, teman-teman boleh ambil, boleh tidak. Dan boleh juga merujuk kepada pendapat ulama yang insya Allah banyak yang lebih alim ya. Kalau pendapat saya pribadi, merayakan Isra Mi'raj tentu saja merupakan salah satu hal yang baik ya. Karena waman yu'azim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala firmankan, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari ketakwaan. Artinya ketika kita merayakan suatu peristiwa yang baik ya, misalkan kadang orang-orang berbeda pendapat adalah nisfu Sya'ban ya, Lailat nisfu Sya'ban. Apakah kita boleh memperingati? Tentu saja boleh ya. Karena ini merupakan syiar Islam. Dan kalau kita merayakan Isra Mi'raj tentu saja isinya antara lain adalah kita belajar ya tentang sejarah Nabi, kemudian kita membacakan ayat-ayat Allah, kita membacakan hadis Rasulullah SAW, kita bersolawat, dan itu semuanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis ya disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa membaca Al-Quran ya, berkumpul di satu tempat membaca Al-Quran, meskipun kita berkumpulnya virtual ya, tetapi ini kan juga ada lokasi tempatnya ya, di Zoom gitu ya. Dan kita juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajarinya ya, mencoba memahaminya satu demi satu. Kemudian kita pelajari sedikit demi sedikit ya makna-maknanya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, nazalat alaihim as-sakinah ya, turun kepada kita ketenangan, kemudian dikelilingi oleh malaikat ya, kemudian nama kita juga akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan syiar Islam dan juga merupakan kajian keilmuan ya, yang tentu saja diperintahkan dalam Islam, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menggunakan hadis tersebut ya sebagai dasar dalil, maka tentu saja merayakannya menjadi berpahala. Ya, menjadi berpahala karena diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari Al-Quran ya, membaca Al-Quran, tatlu Al-Quran ya. Waqra'u ma tayassaru minal Quran, di dalam Al-Quran juga disebutkan, dan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka kita juga diperintahkan ya membaca Al-Quran, kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad juga diperintahkan. Maka itu juga merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja ya dari semua itu kita akan mendapatkan pahala ya, akan mendapatkan pahala. Dan sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa ya, maka ini menjadi sesuatu yang
dikatakan an-nadab, ya, disukai oleh Allah, ya, yang bisa dikatakan merupakan bagian dari hukumnya nadab, ya, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Jadi yang nggak merayakan gimana? Ya nggak apa-apa, ya boleh. Tidak merayakan tidak dapat dosa. Dan yang merayakan juga tidak berdosa, karena juga di dalamnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya mungkin. Syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Ade Muhammad dari 10IP1. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, hadis apakah yang paling jelas dan paling kuat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, dan siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut? Oke, terima kasih. Nah, hadis tentang Isra Mi'raj ini banyak yang meriwayatkan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada juga Muslim, ada juga Bukhari, dan juga menurut saya paling lengkap, ya, salah satunya adalah dari Anas bin Malik. Ya, dari Anas bin Malik. Jadi yang saya sampaikan di sini, ya, itu sebagian besar dari riwayatnya Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan dengan sedikit perbedaan oleh Imam Ahmad. Jadi teman-teman bisa cari sendiri, ya. Dan kalau di Google, ya, sekarang sudah zamannya Google, teman-teman bisa browsing. Cuman memang kendalanya adalah kebanyakan pembahasan lengkapnya itu dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau mau ketik di Google lebih lengkap akan mendapatkan informasi dalam keyboard Arab, ya, dan keyboard Arab. Nah, jadi memang kuncinya teman-teman kalau mau tahu lebih jauh lagi, ya, belajar bahasa Arab itu nanti akan terbuka, ya, akan terbuka. Jadi memang kuncinya di bahasa, ya, kata Ustadz kami di Gontor dulu, beliau mengatakan al-miftah fil lughah, kuncinya di bahasa. Jadi teman-teman bisa cari di situ, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Ahmad. Dan sebenarnya banyak peristiwa lain, ya, yang perawinya juga lumayan kuat. Misalkan saat Nabi masuk ke neraka, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga, kemudian dan lain sebagainya. Ya, cuman itu memang tidak ada di dalam hadis yang panjang dari Anas bin Malik, ya. Jadi untuk membuat perjalanan yang lebih lancar, ya, dalam kisah ini saya sebutkan dari satu sumber, dan untuk yang lain-lain itu masih banyak, mungkin teman-teman pernah mendengar misalkan saat Nabi Muhammad SAW beliau diriwayatkan melihat orang-orang yang memanen tanaman. Nah, itu adalah beliau bertanya, ya Jibril, ini apa? Ini adalah orang-orang yang memanen hasil kebaikan amal jariahnya. Ya, mungkin dia waktu di dunia dia mewakafkan tanahnya, kemudian tanahnya itu menghasilkan hasil bumi, ya, kemudian disedekahkan lagi, kemudian mengalir lagi, maka itu semua ternyata dipanen oleh dia di akhirat, ya. Kemudian ada orang yang dia itu Nabi Muhammad kemudian di surga, ya, mendengar suara sendal. Nah, kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu sendal siapa? Suara sendal, suara terompah, ya, istilah lainnya. Maka Jibril mengatakan, oh itu sendalnya Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah karena beliau rajin berwudu, ya, orangnya masih di dunia, ya, sendalnya udah ada di surga. Itu juga ada dalam riwayat yang lumayan kuat sanadnya, ya. Begitu banyak peristiwa. Bahkan ada lagi riwayat, ya, ini juga disebutkan ada perawinya ada Ibnu Abbas, cuma sanad kuat, yang menceritakan tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Zakaria, ya, kemudian menanyakan proses wafatnya Nabi Yahya. Ya, jadi Nabi Yahya itu dalam banyak riwayat disebutkan beliau wafatnya terbunuh, dipenggal kepalanya oleh kaumnya, ya. Nah, itu juga ada riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Zakaria, ya, yang membicarakan tentang Nabi Yahya. Tetapi ini juga tidak kuat, ya, dan banyak yang lainnya. Nah, itulah luasnya ilmu, ya. Karena itu salah satu mufti di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, beliau berpesan, al-ilmu wasi'un wa la yumkin an tuhita bi. Jadi ilmu itu begitu luasnya, tidak mungkin Anda kuasai seluruhnya. Dan di atas orang yang tahu ada yang maha tahu.
wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka kita selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahkanlah ilmuku. Ya, seperti itu ya. Itu mengenai hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ya, tadi memang yang paling kuat yang dianggap masyhur adalah yang riwayatnya Anas bin Malik. Yang isinya kurang lebih seperti yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Rasul dibelah dadanya, kemudian nanti Isra diberikan minuman, kemudian Mi'raj setiap langit ketemu Nabi. Itu disebutkan satu demi satu di dalam hadis tersebut dan memang panjang hadisnya sampai kemudian beliau pulang kembali ke Mekah. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Ya, Baik. terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari Adi Budi Satrio, kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Perintah sholat 5 waktu adalah untuk umat manusia yang tinggal di bumi. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang berada di alam semesta yang luas ini? Apakah sama seperti manusia melaksanakan sholat 5 waktu? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Ya memang karena ini umat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang pasti beliau ini diutus bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada jin. Maka kita temukan dalam Al-Quran ada satu surat khusus, namanya jin ya, surat Al-Jin. Maka Nabi Muhammad syariatnya juga harus dijalankan oleh jin. Nah, sedangkan makhluk lain seperti malaikat ya, atau mungkin hewan-hewan lain, atau mungkin tumbuh-tumbuhan begitu ya, atau mungkin hewan-hewan, ya mereka tidak mendapatkan kewajiban seperti umat Nabi Muhammad. Dan yang menurut saya seperti itu ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, termasuk juga para jin ya, para jin juga mereka sholat juga, karena itu merupakan bagian dari syariat Nabi Muhammad yang diwajibkan atas jin dan manusia. Nah, saya juga pernah baca bukunya Dialog dengan Jin. Nah, kalau teman-teman baca bukunya Dialog dengan Jin, jin dalam buku itu Dialog dengan Jin ini menceritakan percakapan ya antara manusia dengan jin muslim. Ya, yang jin muslim ini kemudian hasil wawancaranya dibukukan menjadi sebuah buku. Jadi ini sebuah kisah nyata ya, dari percakapan langsung dari orang yang berbicara langsung dengan jin muslim. Dan jin muslim ini mengatakan bahwa ada jin korin ya, ada jin korin. Jin korin itu adalah jin pendamping. Jadi Rasulullah beliau bersabda bahwa setiap manusia dikirim ya, diciptakan bersama dengan korinnya. Nah, korinnya ini adalah jin yang menemani dia, dan jin yang menemani ini usianya biasanya lebih panjang daripada manusianya. Dan dalam buku Dialog dengan Jin itu dituliskan bahwa jin korinnya Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Jadi masih berdakwah dan syariatnya dijalankan ya, syariatnya dijalankan. Karena itu dalam kitab tersebut jinnya mengaku muslim ya, jadi ada jin yang muslim, ada jin yang kafir ya. Maka disebutkan dalam surat Al-Jin, minhumus solihun wa minhum dunazalik. Di antara mereka ada yang soleh dan di antara mereka ada yang tidak soleh. Nah, sedangkan untuk malaikat ya, malaikat ini mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan perintah ya, dan tidak pernah bermaksiat. Nah, inilah perbedaan antara malaikat dengan manusia. Manusia itu ya dikasih perintah A, itu nanti akan hasilnya beda-beda. Nah, misalkan nih pengalaman kita kemarin ya, ada UM ya, ujian madrasah. Disuruh ngumpulin jawaban pakai tulisan tangan, diupload di sistem ya. Nah, itu aja kan udah jelas ya perintahnya. Itu aja ada yang masih ngupload jawaban matematika kan, ditaruh ke jawaban sejarah gitu. Manusia seperti disuruh A, pasti nanti hasilnya nggak semuanya A, nggak akan seragam. Itulah manusia. Tetapi kalau malaikat ya, disuruh sujud aja dia nggak akan bangun sampai hari kiamat. Sampai Allah suruh dia bangkit, baru dia bangkit. Itulah malaikat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ya, makhluk kombinasi antara dua unsur ya, unsur ketaatan dan unsur kemaksiatan. Jadi manusia selalu ditarik-tarik. Nah, kalau dalam istilah psikologi ada super ego dan id.
Ya, ada ego, super ego it. Nah, super ego ini selalu menyuruh kepada kebaikan, ya. Taat, ya jangan maksiat, selalu ibadah, ya. Melakukan hal-hal yang kebaikan. Nah, ada it ini selalu menyuruh kepada nafsu, ya, pemuasan nafsu, seksual, finansial dan lain sebagainya. Nah, kita selalu ditarik antara dua itu. Nah, sedangkan makhluk-makhluk seperti apa namanya? Itu sholat ya, tentang sholat ya. Sedangkan seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, ya mereka juga bertasbih. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an banyak disebutkan di banyak ayat ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di ayat yang lain disebutkan walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak tahu seperti apa tasbih mereka. Ya, jadi tasbih ini adalah sholatnya mereka. Kalau kita disuruh sholat ya, mereka diwajibkan bertasbih, tetapi tasbihnya kita tidak tahu seperti apa. Dan sudah ada penelitian ya, ada orang muslim ya, mereka dia ikut dalam satu tim penelitian yang meneliti tumbuh-tumbuhan, dan ternyata tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan suara ya, yang kita tidak mampu dengar ya. Dalam resonansi sekian itu terdengar suaranya. Mereka bertanya-tanya ini suara apa, kenapa mereka mengeluarkan suara. Ternyata itu merupakan bagian dari tasbih mereka. Kalau kita mungkin pagi-pagi mendengar suara ayam gitu ya, kukuruyuk gitu ya, nah bisa jadi itu bagian dari tasbih mereka. Ibadah mereka dalam bentuk tasbih. Tasbihnya dalam berbagai macam bentuk ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Sedangkan manusia ya harus sholat ya. Kalau tidak mau sholat ya berarti siap-siap saja ya. Karena dalam riwayat manusia itu yang muslim pun akan masuk neraka ya ketika mereka berbuat dosa. Maka kalau teman-teman ada tahu namanya neraka jahanam, nah, neraka jahanam inilah yang disebut sebagai tempatnya orang muslim yang tidak taat, yang bermaksiat, kita masuk dulu ke neraka jahanam. Dan itu bisa lama ya, bukan sehari 2 hari. Allahu a'lam bisa sekian lama ya, Allahu a'lam. Ya itu tentang penjelasan apakah syariatnya cuma untuk manusia atau untuk yang lain, untuk makhluk lain. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu ya. Makhluk lain pun diwajibkan juga untuk sholat ya, yang muslim. Yang kafir ya akan mengalami balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada para peserta atas semua pertanyaan yang telah diberikan. Juga kepada Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya semoga yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Izdin Mutakin, kepadanya kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istatharta bihi fil 'ilmil ghaibi 'indak taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jala'a husnina wa dhahaba humumina. Allahumma aghnina bi halalika 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih Ustadz atas pembacaan doanya. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan kembali bagi peserta yang belum absen untuk segera mengisi absen di link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kini saatnya kita berada di penghujung acara. Kami selaku MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia, guru, dan para peserta semua atas yang terlibat dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga dengan adanya acara ini meningkatkan iman dan takwa kita, serta menambah ilmu kita mengenai apa itu Isra wal Mi'raj. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya Kayu Putri. Dan saya Ditya Peserta Tarigan. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.